Go. Haleluya. Shalom semua. Shalom Jelita. Shalom Kakak Esther. Shalom Bang Tian. Shalom Bang Yabes. Mana Kak Cika? Salam semua saudara yang ada di Zoom, salam semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kasih-Mu setiap hari nyata dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu, biar kami boleh bersama-sama bersehati, bersama-sama memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan seluruh hidup kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini hidup kami persembahkan bagi Engkau. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau yang mengajari kami setiap hari Tuhan. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena Kau memilihku. Ku nyatakan pribadimu dalam segala masaku. Dalam segala masaku, ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena ku duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga, apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Katakan Kau ajariku. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena Kau memilihku untuk nyatakan pribadimu Dalam segala masaku. dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena ku duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan
Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Bila Kau datang dengan konsep yang baru, yang terus bergerak dalam hidup kami, biar kami terus menanggalkan konsep kami yang lama, untuk kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata itu, untuk kami boleh menerima setiap perkataan demi perkataan yang Kau nyatakan bagi kami. Kami menanggalkan semua gagasan-gagasan hidup kami, dan kami dipenuhi dengan pemikirannya Allah. Kami dipenuhi dengan konsep yang baru yang dari Allah, untuk kami terus berjalan di zaman yang baru ini, di zaman kerajaan-Mu, di mana Engkau terus bergerak dengan cara-Mu. Engkau terus menyatakan diri-Mu, menyatakan watak-Mu, untuk kami boleh mengerti dan memahami Engkau Allah yang nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pembela kami, Engkaulah pertolongan kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang terus memberi kami kerinduan akan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan Kau sumber hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidup. Setiap hari kami menghirup nafas-Mu Tuhan. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih
ketika kami mengingat seluruh hidup kami, ketika kami mengingat perjalanan hidup kami setiap hari, kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena anugerah. Kami boleh melewati hari-hari kami semua karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih. Kami boleh hidup, kami masih bisa bernafas dengan baik. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas karya-Mu, atas pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pembentukan demi pembentukan yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih, Engkau Allah yang terus dengan setia menyatakan diri-Mu dalam hidup kami, membentuk hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, kasih-Mu mengalir melimpah dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, sukacita-Mu melimpah bagi kami. Sebab Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersukacita bersama dengan Engkau. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Dialah yang datang di tengah-tengah kita menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Amin. Haleluya. Bahagia
lagi katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu sertaku, Kau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Engkau berikan nasib menjadi manusia sama seperti kami. Tuhan Allah menyertaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Tuhan Allah, Kau tinggal dalamku, dan ku tinggal di dalam. Tuhan Allah menyertaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Tuhan Allah, Kau tinggal dalamku, dan ku tinggal di dalammu, dan ku tinggal di dalam. Sekali lagi katakan, dan ku tinggal di dalamku. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau baik bagi kami. Inilah hidup kami. Kami hanya mau mengikuti jalan-Mu. Kami hanya mau mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu di setiap langkah
jagaku, Engkau sertaku, agar hidupku serahkanmu. Tuhan Engkau sangat mencipta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menimpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan Engkau sangat kucinta, karena hidupmu ada padamu. Walau dunia menimpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Ku tetap bersama-Mu, tetap dapat. Ku tetap dapat bersama-Mu, tetap aman. Ku tetap dapat bersama-Mu, Kami tetap aman bersama, sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dengan iman kami dapat memandang wajah-Mu. Mari Tuhan, tampakkanlah kiranya diri-Mu lagi lewat perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu perkataan-perkataan-Mu lah kehidupan bagi kami, kesembuhan bagi kami Tuhan, kesehatan bagi tubuh kami Tuhan, kesehatan bagi seluruh organ-organ tubuh kami Tuhan. Karena di dalam perkataan-perkataan-Mu ada kehidupan Tuhan, ada terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kesembuhan dari Tuhan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memandang Engkau. Roh kami dilegakan Tuhan, jiwa kami dipuaskan Tuhan. Dan yang lebih terpenting Tuhan, apa yang Kau rancangkan atas hidup kami, itu dapat digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami semakin dapat mengenali jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Oke. Satu, mana dia ada fotonya? Satu, dua, tiga. Oke. Shalom semua. Shalom keluarga Yabes. Shalom keluarga Tian. Mana nih keluarga Tian? Kok nggak ada suaranya? Salam semuanya.
Kalom keluarga Glory. Mana nih keluarga Glory, nggak ada videonya. Shalom keluarga Yeye. Shalom semuanya. Siapa lagi? Shalom Kak Kesya. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Halo semuanya, selamat malam. Shalom Pak Lunggu. Shalom semuanya. Shalom selamat malam semuanya. Shalom yang di radio. Shalom yang di studio. Hai, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Baik. Coba kita baca lagi firman Tuhan ya. Haleluya. Oke. Meskipun sekarang engkau tidak membaca Alkitab, oke, tunggu. Alkitab telah menjadi rintangan yang besar terhadap penerimaan orang akan pekerjaan baru Tuhan. Agak miris ya. Walaupun sebetulnya harusnya tidak demikian. Ya. Harusnya kalau benar orang membaca Taurat, harusnya orang bisa menerima Tuhan Yesus. Itu yang benar demikian ya. Jadi jangan dibalik gitu, kebenaran ini. Jadi kalau dikatakan Alkitab telah menjadi rintangan yang besar, pada dasarnya tidak demikian. Ya, supaya kita jangan miss. Pada dasarnya harusnya Alkitab menjadi jembatan. Nah, gitu. Itu yang benar ya. Namun kenyataannya seperti ini gitu. Nah, harusnya Taurat menjadi jembatan. Karena kan Tuhan Yesus juga mengatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan begini gitu. Ketika orang menghujat dia, ketika dia mengatakan dirinya anak Allah dan dia berasal dari Allah, Yesus mengutip yang dalam Taurat gitu. Bukankah dalam Tauratmu berkata bahwa engkau adalah Allah? Kepada Musa Tuhan katakan itu. Di mana firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nah, gitu loh. Pernah loh seperti itu perkataan Allah, dia bilang seperti itu gitu. Jadi kenapa kamu menyalahkan aku kalau aku mengatakan aku berasal dari Allah? Kan mereka tidak menerima Yesus karena Yesus berkata dia menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Padahal memang demikian, cuman karena tidak sesuai dengan konsep mana gitu loh. Jadi bukan Alkitabnya yang salah gitu loh. Bukan firman Tuhan yang dalam Alkitab itu yang salah gitu. Supaya saudara ngerti ya. Jadi kalau mendengar perkataan ini, kalau supaya saudara itu jangan negatif gitu. Supaya saudara jangan syak gitu. Supaya orang tidak menghujat atau menyalahkan saudara, menyesatkan saudara gitu. Walaupun memang dia cap sesat itu, ya mau nggak mau memang sudah harus dicapkan gitu. Tuhan Yesus saja dikatakan sesat. Yesus pernah mengatakan, kalau gurumu dikatakan sesat, pengikut Beelzebub, gitu, apalagi kamu gitu. Ya, supaya kita
Jadi kita ini sekarang sedang sebetulnya tanpa sadar itu sedang riset gitu, sedang belajar gitu. Sedang mencari kebenaran. Jadi lebih baik saudara kita itu dikatakan orang sesat, tapi kita itu berjumpa dengan kebenaran. Daripada tidak dikatakan orang sesat, tapi malahan kita itu tidak berjumpa dengan kebenaran. Ya, pacu diri saudara ya, untuk engkau berani percaya sama Tuhan. Jadi kalau saya menjelaskan seperti ini, saudara-saudara mesti cepat nangkap. Siapa tahu di belakangan gak ada lagi kata-kata seperti ini. Saudara mesti ingat ini. Gitu. Supaya saudara bisa maju terus. Karena masih terlalu dangkal pengenalan kita ini saudara. Walaupun sudah sejauh ini kita melangkah. Menurut perbandingannya dengan Tuhan dari yang sesungguhnya, kita masih sangat jauh. Berarti orang yang belum pernah mendengarkan firman atau percaya sama firman ini, betapa jauhnya mereka. Apalagi kalau saya katakan tadi pagi, saudara, mesti berani membenci keluargamu. Nah, ingat itu saudara, membenci keluarga artinya, ingat kan? Saudara mesti lebih mencintai Tuhan. Oke? Jangan takut saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kesesakan hati kita. Ya, karena Tuhan juga demikian. Gak mungkin karena esensinya Tuhan itu adalah mengasihi. Percayalah. Jalannya saja yang bukan jalan kita. Gitu loh. Jadi jangan paksakan terus jalan kita ya. Walaupun rasanya jalan ini berat saudara. Sekali lagi saudara, saudara mesti berani mempercayai Tuhan. Tuhan yang sejati. Saudara dengan mengatakan ini, dengan mengatakan perkataan-perkataan ini sebetulnya Tuhan sedang memacu kita saudara. Ayo. Engkau mesti benar-benar pegang kepercayaanmu ya. Jangan ragukan kasihku. Kira-kira kayak Tuhan menyemangati kita gitu. Ibaratnya saudara kita sedang mendaki, sedang ini ya di antara dua jalan gitu. Jalan yang satu itu nampaknya enak gitu. Tapi jalan yang satu ini nampaknya terjal gitu. Tapi saudara, jalan yang terbaik adalah jalan yang terjal ini. Sulit nampaknya kita lihat. Mungkin orang, wah indah sekali ini, rasanya ini jalannya paling bagus ini gitu. Jadi orang banyak pilih jalan itu. Gitu. Nggak tahu di balik perjalanan berikutnya itu, sudah kan nggak kelihatan jalan berikutnya. Ibaratnya kita turun lembah gitu kan, memisah, jarak jalannya itu memisah gitu. Kalau dipandang dari atas mungkin, ya ini jalan yang terbaik. Aman, nyaman gitu kan. Sudahlah gitu. Ya kan, baik-baik sajalah. Ikuti saja, baik seperti biasa. Ya ini atur, taat pada aturan pemerintah, bla bla. Udah ikutin aja gitu. Oke. Sementara jalan yang satu tidak seperti itu. Tapi di balik gunung, saudara, siapa yang tahu? Ya. Jadi kita sekarang ini saudara, ini benar-benar saudara, kita itu sepertinya menempuh jalan yang paling lambat. Gitu. Sepertinya. Kita tekun dengan hal-hal kecil. Kita tekun mengucap syukur. Oke. Kita tekun mendengarkan firman Tuhan.
kita tekun berdoa. Di saat orang tidak benar-benar mempercayai Tuhan, tapi kita benar-benar percaya Tuhan. Di saat orang berjuang, berlomba, ingin bersaing satu dengan yang lain, tapi kita malah bertekun masuk di tempat tersembunyi, saudara. Di saat orang dipenuhi dengan pujian-pujian manusia lainnya. Wah, kamu bagus ya, kamu hebat ya. Wah, karena kamu mengasihi Tuhan, kamu jadi hidupmu kayak gini. Wah, mungkin menceritakan tentang apa yang dicapai oleh orang itu. Gitu. Sementara saudara, setiap hari engkau memandang Tuhan. Enggak Tuhan. Aku lebih memilih engkau Tuhan. Engkau tekun. Dengan pelayananmu yang kecil, engkau tekun. Gitu. Melayani anak-anak kecil, engkau tekun. Gitu. Oke. Anak-anak youth juga, mereka dengan jumlah segitu, mereka tekun. Gitu. Oke, nanti sudah dipercayakan pelayanan yang lain, apapun itu, lakukan. Ingat, lakukan seperti untuk Tuhan. Gitu. Dan jangan terus pakai konsepmu yang lama gitu. Berubahlah sedikit gitu. Jangan hanyut dengan permintaan. Berubah. Kita sudah dibawa berubah dari situ gitu. Tunggu Tuhan. Selalu tanya Tuhan. Setiap datang apa yang diperhadapkan kepada kita, tanya Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu gimana caranya Tuhan. Di waktu-waktu yang lampau kalau seperti ini, aku selalu mengandalkan diriku Tuhan. Tapi Tuhan kali ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Ungkapkan segala apa yang engkau khawatirkan kepada Tuhan. Katakan kepada Dia. Katakan ketika rasanya gagasanmu itu mau muncul, ungkapkan sama Tuhan gitu. Supaya Dia ajari engkau, supaya Dia tunjukkan mana yang betul gitu. Harus model kita seperti itu. Jadi ibaratnya sebetulnya kalau kita bandingkan dengan orang-orang percaya lain, walaupun mereka sudah lama sekali, entah apapun jabatan mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan gitu. Gak tahu. Tapi engkau tahu. Karena Tuhan setiap hari hadir gitu. Mengajari engkau. Tapi engkau lebih punya masa depan daripada orang-orang itu. Lebih punya masa depan. Berapapun umurmu saat ini, tidak menjadi masalah lagi. Karena masa depan yang ada di depanmu lebih jelas. Jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Sekali lagi, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang lain. Ingat, engkau punya jalan yang harus engkau lewati. Kita saudara mesti terus mengikuti. Karena kita tidak tahu saudara kapan pekerjaan ini berakhir. Jangan sampai nanti ketika si naga merah itu, ketika dibinasakan, ditangkap dia. Ketika dilemparkan, ketika sudah waktunya. Ternyata engkau belum punya apa-apa. Engkau belum punya pengenalan akan dia. Engkau belum disempurnakan. Itu sangat menyedihkan. Akan menyedihkan, sangat menyedihkan ketika dilemparkan di tempat yang paling gelap. Ya. Mari saudara kita berlomba bersekutu dengan Tuhan. Gitu ya. Berlomba menaikkan doa sama Tuhan gitu. Ketika Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa, Dia mengajarkan hal yang umum gitu. Tapi mereka bisa mengembangkan kreasi. Makanya dikatakan, masuk ke tempat yang tersembunyi, ke kamarmu, kuncilah jendela.
kuncilah pintu kamarmu rapat-rapat. Berdoalah dari tempat tersembunyi, maka Tuhan akan membalaskan. Artinya Tuhan akan menjawab. Doa adalah sesuatu hal yang indah, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan. Ayo lakukan. Ayo sibuklah dengan Tuhan. Sibuklah dengan berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, saya perlu tekankan tadi itu saudara berkali-kali supaya saudara teguh hati saudara. Supaya saudara jangan curiga terhadap firman Tuhan ini saudara. Makanya saya jelaskan tadi perkataan tadi. Seharusnya Alkitab itu menjadi jembatan kita untuk menerima firman Tuhan yang baru. Harusnya demikian. Jadi bukan sedang menyalahkan Alkitab, saudara. Bukan. Bukan sedang menyalahkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan sedang menerangkan, gak boleh kamu berhalakan Alkitab. Karena Alkitab itu bukan Tuhan seluruhnya. Alkitab itu adalah sebagian daripada firman Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan. Tapi belum itu kesudahannya. Belum yang tertulis dalam Alkitab itu kesudahannya. Kesudahannya masih waktu itu belum waktunya diucapkan. Sekarang inilah yang paling tepat waktunya untuk mengucapkannya. Di mana kita sudah siap menerimanya. Dari perkataan itu saudara mesti mencintai firman Tuhan yang baru ini saudara. Temukanlah kedamaian yang luar biasa dalam firman Tuhan ini. Temukanlah hidupmu. Temukanlah masa depanmu. Temukanlah Tuhan yang sangat nyata itu saudara. Iya saudara, kalau saudara menemukan Tuhan yang sangat nyata itu dalam firman Tuhan ini. Engkau akan berkata nantinya, kenapa gak dari dulu ya Tuhan? Dengan saudara menemukan setiap kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan, engkau akan semakin semangat menjalani hidup ini saudara. Di saat orang-orang lain sudah yang dipikirkan dia ya masa tuanya apa gitu. Yang dipikirkannya tentang ya sudahlah. Mau matilah apa gitu enggak. Ada banyak orang nggak takut mati lagi, ya sudahlah, karena sudah mentok gitu loh. Banyak orang yang pengen mati juga gitu, tapi pengen mati maksudnya sudahlah, karena nggak tahu gitu, dan nggak pernah mencari apa sih di balik kematian ini apa sih gitu. Nggak ada yang berani menerobos ke depan saudara. Harus orang dari masa depan yang datang ke sini, yaitu Tuhan yang datang kedua kali. Harus Tuhan itu sendiri yang punya masa depan, harus Dia. Makanya selalu dipastikan kita, apakah benar aku tinggal dalam Engkau? Apakah Engkau tinggal dalam aku? Kalau Engkau tinggal dalam aku, kamu tahu jalan ke situ. Jadi dengan saudara menemukan kebenaran dalam firman Tuhan ini saudara mungkin orang yang paling bersemangat di seluruh dunia. Iya, engkau paling bersemangat, engkau paling sukacita, engkau paling tenang harusnya. Jadi setiap perkataan yang kau dengarkan setiap hari simpan dalam hati. Nikmati, makan dia. Jadikan itu sebagai makanan yang paling lezat bagimu. Yang mengatakannya saudara ini bukan mulut-mulut. Saya mengatakan kebenaran. Saya bukan mengatakan apa yang dialami orang. Saya mengatakan apa yang saya alami. Gitu ya. Memang rintangan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi itu memang silih berganti saudara. Iya, kadang-kadang hal mengejutkan. Tadi siang ada hal mengejutkan gitu. Saya sampai
Lemas juga saudara. Gak ada angin, gak ada hujan kayak gitu ya. Aduh, saya panjang itu sudah deg-degan terus gitu. Langsung kayak ingat dulu saya gitu. Betapa takutnya saya menghadapi ketika saya batuk gitu ya. Rasanya sudah ngumpul di sini. Iya. Gimana itu ya? Gimana itu ya? Iya. Kita akan mengalami hal-hal yang mungkin yang mengejutkan gitu. Tapi ketika kita kembali kepada firman, saudara, kita merasakan lagi ketenangan. Kita bisa mendengarkan, gini saudara, satu patah kata saja ucapkan Tuhan. Kalau kita mendengarkan satu patah kata saja dari Tuhan, sudah tenang. Saya ingat saudara ketika saya yang terakhir itu yang rasanya kedinginan waktu yang pergi ke Salatiga itu kan. Kan di situ kayak muntah darah lagi kan gitu dulu kan. Ada sedikit gitu keluar. Itu sempat gimana gitu ya. Tapi ketika saya cari Tuhan gitu, saya benar-benar saudara mendapatkan satu perkataan. Enggak. Bukan seperti yang kemarin. Oh, itu sudah cukup bagi saya saudara. Oke Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan kejutan-kejutan apapun yang rasanya gitu ya, membuat kayak lemas rasanya gitu ya, kuatkan hatimu gitu. Cari perkataan Tuhan. Ya. Apapun misalnya berita-berita yang saudara dengarkan tentang apapun gitu ya. Tenangkan hatimu, cari suara Tuhan. Oke? Paksa dirimu untuk mendapatkan, mendengarkan satu perkataan Tuhan, satu firman Tuhan. Kalau sudah, terima kasih Tuhan. Maka semua kekhawatiran, ketakutan akan hilang begitu saja. Di saat itu hilang, sudah. Kesembuhan itu sudah pasti. Jangan takut. Gitu. Oke? Itu caranya. Kita dilatih. Jadi makanya saudara, setiap kali kita dibawa sekarang, rasanya makin serius Tuhan. Saudara. Anak-anak juga harus serius gitu ya. Sudah waktunya serius mendengarkan firman Tuhan. Jangan banyak main game lagi. Perhatikan waktunya, waktu tidurnya. Kalian sudah besar, gak harus dimarahin terus sama orang tua. Gak harus diingatkan terus sama orang tua. Mulai. Kalau engkau gak bisa lepas dari kesenangan-kesenanganmu, minta tolong sama Tuhan gitu. Ambil keputusan gitu. Karena saudara, kalau di misalnya perang yang di Timur Tengah gitu ya, itu kan gak bisa. Oh kalian gak bisa apa namanya, bom anak-anak ya, mana bisa. Orang kalau ikut orang tuanya, kan ikut juga kena bom anaknya. Iya kan? Namanya perang. Emang bom itu bisa kenal mana ibu hamil, mana anak kecil gitu. Mana bisa. Nah, makanya katakan tinggalkan tempat itu. Kami mau hancurkan tempat itu. Itu hukumnya. Kalau kalian nggak tinggalkan mati. Jadi nggak peduli kan karena mereka bertahan di situ. Itu kan ceritanya. Oh, walaupun saudara seluruh dunia mengecam gitu. Wah, itu. Tapi saudara tahu. Memang dasarnya dari sononya mereka keras kepala. Iya, tegar tengkuk. Walau seluruh dunia ini, karena gini saudara, mereka itu sangat yakin mereka pilihan Tuhan. Macam mana lagi mau dibilang? Kalau ada orang paling berani di seluruh dunia, ya itu orang itu. Israel.
Mereka benar-benar ngandalin Tuhan. Mereka bukan seperti teroris yang istilahnya menyebutkan nama Tuhannya tapi melakukan perzinahan gitu. Wah, nggak gitu mereka. Orang Israel nggak kayak gitu. Mereka benar karena cinta Tuhan. Dan mereka menjaga hidup mereka kudus. Gitu. Iya. Jadi kalau saudara dia pilih kita yang bukan dari orang Israel, saudara. Kalau dia pilih kita datang mendekat kepada dia. Dia mau kita lebih serius daripada orang itu, daripada orang Israel. Karena menurut pilihan kita tidak layak. Ya, siapa kita, saudara? Ya. Siapa saudara? Tapi apapun orang katakan, orang nilai tentang engkau, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima itu, saudara ya. Terima kalau kita sangat berharga. Iya. Menceritakan kasih Tuhan ini, saudara, itu menangis bagaimana gitu ya. Terlalu indah kasih Tuhan itu, saudara. Kalau melihat bagaimana Tuhan pilih hidup saya, kalau saya ingat masa lalu saya. Makanya kalau ketika saya ditantang misalnya kayak dibandingkan dengan Musa gitu ya. Jadi ketika Tuhan bilang sama saya kayak gini, kamu mau kayak Musa gitu. Saudara, Musa itu kan sangat hebat sekali kan menurut manusia kan. Iya loh. Bayangkan dia belah Laut Merah. Bayangin saudara. Bayangkan dia bisa masuk ruang Maha Kudus, saudara. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. Manalah bisa kita dibandingkan dengan Musa? Apa yang sudah kita lakukan? Jauh sekali kita dibandingkan dengan Musa. Tapi menurut Tuhan, saudara, karena kita itu orang yang hidup setelah Musa. Dia tidak berhadapan dengan Musa lagi. Dia berhadapan dengan kita. Dia sudah ceritakan isi hatinya. Dia sudah perkenalkan dirinya gitu. Dia sudah nampakkan wajahnya kepada kita. Dia sudah ceritakan rahasianya kepada kita. Rahasia hati. Dia sudah ceritakan sama kita. Mau kita anggap sepele lagi? Apa kau mau seperti Musa? Coba ingat ketika dia itu mengatakan, enggak aku Tuhan, enggak mau aku. Engkau tahu perasaanku waktu itu betapa jengkelnya aku sama dia? Jengkel. Kayak gini loh. Kayak itu benar-benar kayak gak menghargai Tuhan sebagai pencipta. Itu sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Musa. Lah, aku kan penguasa segala sesuatu. Masa aku gak bisa memperbaiki engkau gitu? Masa engkau takut gitu? Lah, aku bersama dengan engkau. Kok kamu takut? Lah, berarti kan kamu gak nganggap aku. Kira-kira kayak gitu loh Tuhan itu ngomong sama Musa. Karena dia enggak. Sekarang saudara, ketika engkau ditanya seperti itu, masih berani engkau mengatakan enggak. Seperti itulah saudara, kalau kita mengingat kasih Tuhan, saudara, mengingat Tuhan itu gitu, memandang Tuhan, walaupun dia tersembunyi, saudara. Karena begini, saudara, kalau dia mau terus terang gitu, gak kuat kita ini, saudara, dengan pujian manusia nanti. Langsung jatuh kita nanti, kemakan kita dengan pujian manusia. Makanya saudara,
Kita itu diminta dia untuk menjadi manusia normal biasa saja. Engkau punya kelemahan, engkau punya ini, sudah jalani gitu. Jangan pedulikan apa kata orang tentang engkau. Katanya dia pendeta, kayak gini. Jangan pedulikan. Yang engkau mesti pedulikan adalah jangan sampai engkau meninggalkan firman gitu. Karena dari firman yang kita baca inilah Tuhan akan bisa lebih leluasa menyatakan dirinya. Iya. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu ingin mengungkapkan lebih banyak lagi rahasia-rahasia kepada kita. Tapi dia tahan, saudara. Tentu ada tujuan. Menjadi penghalang bagi usaha Tuhan untuk memperluas pekerjaan baru ini. Jadi jika engkau tidak mengerti kisah sebenarnya di balik Alkitab, engkau tidak akan mampu berhasil menyebarkan Injil. Juga tidak akan bisa memberi kesaksian tentang pekerjaan baru Tuhan. Lihat, jika engkau tidak mengerti kisah sebenarnya di balik Alkitab. Makanya saya katakan tadi kan di awal itu kan, seharusnya Alkitab itu menjadi jembatan. Harusnya demikian. Kalau engkau mengerti kisah di baliknya gitu. Kenapa Tuhan mengucapkan firman? Nah gitu. Ada kronologisnya di balik itu yang tidak ditulis dalam Alkitab. Hanya bisa diterangkan sekarang. Kan sama kan? Lalu kenapa katanya Elia akan datang katanya? Elia katanya akan datang katanya. Kan itu kan di masa mereka. Makanya Tuhan menjelaskan sebetulnya Elia sudah datang. Tapi kan gak ada dalam kitab Taurat kapan datangnya kan? Harus Tuhan Yesus yang bisa menjelaskan. Sama dengan sekarang. Kita tidak tahu, saudara. Bagaimana rupa Tuhan itu nggak bisa kita katakan, rupa Tuhan itu matanya kayak gini, rambutnya kayak gini. Bukan di situ. Seperti saya katakan, saudara, ketika saya mendengarkan satu perkataan, ketika dalam kesesakan itu, Tuhan bilang, ketika Tuhan katakan, bukan. Nggak seperti kemarin lagi. Terus gimana Tuhan? Lakukan ini gitu. Siap. Tenang saya. Kan kita nggak tahu apakah ada rupa, apakah saya dengar audible suaranya. Bukan, tapi seperti kedengaran di telinga saya. Kalau saya nancep, saya tahu itu Tuhan. Berkali-kali saudara seperti itu. Berkali-kali. Misalnya ketika saya katakan dalam penglihatan itu saudara, saya lihat Tuhan itu kayak dokter. Apakah saya lihat rupanya? Tidak. Ketika udah benar-benar tangan saya itu dipegang dia gitu. Sini tanganmu katanya. Saya persis di sampingnya gitu. Kenapa saya yakin itu Tuhan? Dia kayak dokter gitu. Kenapa saya yakin? Di satu sisi ketika air matanya itu jatuh di tangan saya. Kenapa saya tahu? Kenapa saya rasakan ada air mata di tangan saya? Gitu. Kenapa bisa begitu? Tapi kenapa saya tidak lihat rupa? Sudah persis loh di belakang tangan saya. Bukan misalnya kayak Musa gitu di ini memandang semak itu saudara. Itu kan jelas saudara. Itu kan kayak dalam bentuk roh. Ini saudara sudah dalam penglihatan udah jelas-jelas tangan saya dipegang. Tapi kenapa saya yakin itu Tuhan? Ada persepsi yang baru saudara.
tentang wajah Tuhan yang tidak diajarkan oleh orang lain kepada saya. Hanya saya sendiri yang karena mengalaminya, saya mengerti sesuatu. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya terus mengejar kebenaran. Karena saya pun belum mengalami hidup ribuan tahun yang nyata lewat tubuh saya ini. Oke, mungkin orang yang hidup sebelum saya pakai tubuh ini. Oke, sudah ada. Manusia dikatakan sudah hidup 6.000 tahun. Tapi lewat pengalaman saya secara pribadi, saya masih 49 tahun. Sementara Tuhan itu kekal umurnya. Ya, anak-anak juga kan akan menjalani hidup, menjalani 20 tahun, 30 tahun. Ya kan? Mana kalian tahu di depan nanti? Saya mana tahu kehidupan sampai seperti sekarang. Ya. Kalau kita lihat majunya sekarang Batam ini, coba kita bandingkan dulu. Sekarang, coba saudara pergi kemana? Waduh. Tapi coba bayangkan, bagaimana saudara bisa mengingat hidup saudara ketika 100 tahun. Mari kita lanjut. Jadi engkau tidak akan berhasil menyebarkan Injil, juga tidak akan bisa memberi kesaksian tentang pekerjaan baru Tuhan. Meskipun sekarang engkau tidak membaca Alkitab, engkau masih sangat mengaguminya. Dengan kata lain, mungkin Alkitab tidak berada di tanganmu, tetapi banyak dari gagasanmu yang berasal darinya. Tapi ingat sekali lagi saudara, gagasan darinya katanya. Nya itu kecil. Maksudnya dari Alkitab gitu loh. Jadi Alkitab itu kayak menjadi satu pribadi gitu loh. Tapi ingat saudara, itu pemikiran, itu gagasan, bukan dari Tuhannya, bukan Tuhannya. Tuhan mengucapkan sesuatu lalu orang itu berpikir seperti inilah artinya, itulah maksudnya gitu. Makanya mereka dengan lantang, kamu sesat katanya. Masakan mereka itu tidak mengenali yang berdiri di depan mereka itu adalah Tuhan atas Taurat mereka. Bayangin saudara. Mereka tidak mengenali saudara. Tapi Tuhan apa mau berdebat dengan mereka? Orang pikirannya udah beda gitu. Nggak ada guna kan? Apakah Tuhan harus menunjukkan kuasanya? Enggak, bukan itu pekerjaan dia saat ini. Saat itu bukan itu pekerjaan dia. Pekerjaan dia yang tidak diketahui bahkan murid-muridnya adalah menjadi domba sembelihan. Cobalah. Bahkan murid-muridnya itu saudara, ketika masa hidupnya Tuhan, mereka itu saudara tidak mengerti tentang jalan Tuhan. Sampai dia itu naik ke surga, bayangin. Udah mereka lagi Tuhan Yesus naik ke surga itu katanya dia, mereka bengong gitu. Sampai muncul malaikat itu saudara. Coba kamu lihat mereka gimana kok sampai ke situ. Kan aku bilang tadi mereka pergi ke Yerusalem. Kalian kan dengar tadi juga kan? Yesus bilang kayak gitu. Makanya malaikat itu berkata, orang-orang Galilea bodoh gitu. Galilea yang bodoh. Lah, Tuhan kan sudah bilang, sudahlah. Dia akan datang seperti dia naik. Tapi apakah maksudnya dia akan turun
Seperti itu maksudnya. Itu kan gagasan manusia yang bilang itu harus turun di atas awan-awan kayak gitu loh. Itu perkataan manusia. Namun apakah seperti itu? Siapa yang tahu? Apakah Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan datang persis seperti itu di atas awan-awan kayak gitu? Apakah persis seperti itu? Bukan loh, gak ada Tuhan ngomong kayak gitu. Cuman telah diartikan begitu gitu loh. Nah, gagasan itulah penghalangnya, oke? Telah bertahun-tahun kayak gitu, saudara. Bayangin saudara, sampai mati mereka orang-orang tahun 50-an itu saudara, karena mereka menantikan pengangkatan itu saudara. Waktu saudara mereka mengalami penganiayaan besar itu saudara. Kelabakan mereka. Terus kenapa para pemimpin-pemimpin kami gak mempersiapkan kami untuk ini katanya gitu loh. Tersebarlah mereka saudara. Mereka mulai tidak lagi. Mulailah sirna pengajaran tentang pengangkatan itu di situ saudara. Tapi tahu nggak saudara? Orang-orang berikutnya di tempat lain, wah gempar lagi. Setiap kali ini ada suatu terjadi, siap-siap pengangkatan. Gitu. Lama-lama enggak lagi. Siap-siap lah mati itu juga pengangkatan katanya gitu. Iya kan? Berubah. Begitu bermatian semua senior-senior mereka tanpa diangkat gitu kan. Gak terjadi pengangkatan. Lama-lama saudara mereka menghadapi usia mereka naik. Terus 70. Begitu mau mencapai 80. Hambarlah semua kepercayaan mereka kepada Tuhan. Iya saudara. Perhatikan mereka itu nggak ada sesuatu, nggak ada minyak lagi sebetulnya mereka. Walaupun mereka khotbahkan persiapkan minyakmu, jadilah gadis bijaksana. Enggak, mereka bukan jadi gadis bijaksana kok. Mereka tidak pernah melakukan revolusi atas kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap di jalan yang lama. Jadi jangan pernah memuji-muji, jangan pernah bangga dengan orang-orang seperti itu. Seberapa hebat pun mereka mengatur intonasi suara mereka. Seberapa bagus pun mereka menciptakan lagu. Seberapa indah untuk dengar. Jangan ikuti orang seperti itu. Ikutilah Tuhan yang membuka mata rohmu, saudara. Itulah Tuhan yang mengajari engkau setiap hari. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan bermalas-malasan dengarkan firman Tuhan. Jangan malas-malas bersekutu tiap pagi. Paksa dirimu. Gitu. Iya. Kalau memang ada satu hal memang benar-benar engkau nggak bisa mendengarkannya. Oke, dengarkan dengan serius. Bayar harga. Siapkan waktumu untuk YouTube-nya. Dengerin baik-baik. Berikan waktumu secara khusus gitu. Berjuang. Karena itu Tuhan lihat. Tuhan perhatikan saudara. Niat apapun dalam hatimu Tuhan tahu semua. Dia tahu saudara. Membuat hatimu senang, membuat hatimu tenang, membuat hatimu sukacita. Dia benar-benar ingin ketika engkau menantikan dia, gitu, duduk di kakinya. Dia mau engkau mengalami sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Apa yang diberikan oleh dunia? Mungkin kan engkau dia akan ditawari dengan hiburan-hiburan dunia ini. Apa saja? Dari uang kah, dari ini kah, semua kan oke. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ingin engkau mendapatkan dari Dia di mana benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan apa yang tadi diberikan oleh dunia yang pernah engkau nikmati. Iya. Karena apabila engkau sudah melihatnya, saudara, apabila engkau sudah bisa melihatnya,
engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Tidak akan pernah meninggalkan firman itu, saudara. Anak-anak juga demikian. Ayo, serius berdoa sama Tuhan. Ya. Seperti saya katakan, Yesus saja umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Ya, dia sudah tahu harus ada di rumah bapaknya. Karena kita sedang menghidupi Yesus, ya anak-anak 12 tahun pun, ya sudah. Berdoalah sama Tuhan. Baik, kita lanjut lagi. Engkau tidak memahami asal-usul Alkitab atau kisah sebenarnya tentang 2 tahap terdahulu dari pekerjaan Tuhan. Meski engkau tidak sering membaca Alkitab, engkau harus mengerti Alkitab. Saya katakan kan, engkau harus mengerti. Supaya gini, supaya kita bisa membungkam mulut orang yang oh mereka sudah tidak percaya Alkitab. Enggak, mesti kita bisa bungkam gitu loh. Jadi ketika mereka coba kutip ayat-ayat dari Alkitab, kita mesti tahu kronologisnya bagaimana gitu. Dan dengarin Tuhan menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu. Makanya anak-anak perlu harus tahu baca Alkitab. Tahu kisah-kisah di dalamnya. Kisah ini kalau ditanya, oh ini gini. Kalau nggak tahu ya mereka akan hujat kita, kepercayaan kita. Mereka akan mengatakan, oh nggak betul itu gereja itu. Nggak baca Alkitab lagi mereka katanya. Wow, habislah. Bukan kayak gitu ya. Saya harus benar-benar strike gitu. Hal seperti ini. Supaya juga orang yang mendengarkan ini, karena kan kadang-kadang kan pas didengarkan orang yang mana didengarkan dia. Kan nggak mungkin terus harus saya ceritakan kayak gini tentang Alkitab ini. Kan nggak mungkin kan. Makanya di situ kadang dipelesetkan. Jadi benar-benar saudara harus mengerti apa yang saya katakan. Saudara harus mengerti bahwa benar-benar Alkitab itu sudah gitu loh, sudah kita hidupi, sudah kita tahu jalan ceritanya bagaimana. Jadi ketika saya misalnya menjelaskan tentang Musa tadi gitu. Kalau misalnya dibandingkan, misalnya kan ketika saya dengarlah perkataan Tuhan, apakah kamu mau seperti Musa? Orang kadang-kadang, emang siapa bapak itu? Lebih hebat dia dari Musa, kan gitu saudara. Lalu kenapa lah, gimana lah kira-kira pandangan orang terhadap Yesus ketika dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kan pasti dikatakan dia sudah gila gitu loh. Orang umurmu aja belum sampai 50 tahun. Sementara Abraham sudah sekian lama. Masa kamu bilang kamu lebih tua dari Abraham gitu? Gila kamu. Kan gitu kan pikirannya. Tapi seperti dikatakan, Tuhan tidak mau singkat apa kata mereka tentang dia. Karena dia sangat yakin. Ini yang penting saudara. Saudara harus yakin engkau dipilih oleh Tuhan. Iya. Engkau harus yakin kalau engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau harus yakin kalau Tuhan benar-benar mati demi engkau. Bayangin. Apalagi saudara yang tidak diberikan untuk engkau. Apalagi. Darahnya kita persekutukan. Kalau tiap bulan kita bersekutu perjamuan kudus. Bayangin darahnya itu dikatakan. Ketika engkau melakukannya. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bahkan anak-anak kita. Kita lakukan benar-benar dengan iman. Dan Tuhan menjagai anak-anak kita. Ya kan? Ketika mereka harus ikut perjamuan. Bukankah Tuhan menjagai mereka? Bukankah Tuhan menguduskan mereka? Karena iman kita. Apalagi yang tidak dilakukan. Intinya saudara.
Engkau yang mengenali hatimu. Jangan pusing apa kata orang tentang engkau. Iya, setiap hari saudara, dia itu ketika kita tanya dia, kita ngobrol sama dia, dia selalu ada untukmu. Selalu ada. Jangan sampai kepikiran gitu ya. Bagaimana kalau Tuhan meninggalkan saya? Nggak usah kepikiran. Ketika suatu saat engkau harus mengalami memang benar-benar seperti ditinggalkan, ingatlah Tuhan Yesus. Dia tidak tahu apa yang terjadi di balik kematiannya. Tapi dengan teguh dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ada Tuhan yang menghandle seluruh kehidupan ini. Walaupun rasanya kita itu kayak gak ada yang pedulikan kita, gak ada yang bela kita, kita sendirian rasanya. Kira-kira seperti itulah dalam satu momen ketika Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Ya. Jadi satu masa ketika dia mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Dia merasakan benar-benar kesatuan dia dengan Bapa. Tetapi dia percaya karena itu firman-Nya. Jadi ketika dia mengucapkan itu, Allah setuju dengan itu. Iya. Tapi ketika dia merasakan sesuatu ditinggalkan, itulah pengalaman yang berbeda dari yang biasanya yang dialami. Tetapi karena dia itu sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Bapaknya, maka dia percaya dia ada karena Bapaknya ada. Jadi sekalipun rasanya aku tidak ada lagi saat ini, kepadamu kuserahkan nyawaku. Bapakku, aku ada karena engkau ada. Dan rasanya ketika aku ini pun tidak ada, rasanya tidak ada, tapi engkau tetap ada. Itulah imanku. Makanya Tuhan berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya. Mari saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara, dunia di depan kita sedang berubah dengan drastis. Ya. Ingat saudara, saudara mesti pegang, kalau engkau kenal Tuhan, engkau akan tetap eksis. Ya. Hanya yang punya Tuhan, hanya yang milik Tuhan, hanya yang kenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, hanya dia yang tetap eksis. Kalau yang tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal oleh Tuhan, Tuhan akan berkata, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Tidak boleh kamu ada di hadapanku. Kita sedang masuk dalam kerajaannya. Kita sedang hidup dalam kerajaannya. Dan kita sedang masuk ke dalam kerajaannya. Engkau harus mengerti Alkitab. Engkau harus mencapai pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Dan hanya dengan cara demikian engkau akan dapat mengetahui segalanya tentang rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Justru lihat saudara, ketika dikatakan tadi saudara, sepertinya kan negatif kan? Tapi itu yang dikutip orang.
Ketika pernah muncul lagunya itu di YouTube, saudara, langsung penyanyi itu pun nggak pernah muncul lagi, saudara. Karena langsung mendapatkan hujatan lagi, saudara. Iya. Padahal kalau kita lihat di sini, saudara, lihat yang dikutip yang negatif kan, yang dikutip orang kan, karena itu dibuat lagunya. Katanya, jangan ikuti gereja itu karena Alkitab telah karena dianggap katanya menghalangi gitu loh. Lihat ini jelas, saudara. Engkau harus mencapai pengetahuan yang benar. Coba lihat, saudara, siapa yang berani, saudara, mengatakan kayak gini? Psikologi mana yang berani mengatakan kayak gitu? Nggak ada yang berani. Harus Tuhan yang berani. Hanya Tuhan yang bisa mengucapkan itu. Tapi apakah Tuhan paksakan, saudara, cara dia? Gini loh cara kamu mengenal Alkitab. Enggak. Dia tuntun kita, saudara, setiap hari. Dia bimbing kita. Dia buka logika kita berpikir gitu. Gini loh. Coba gini. Cara dia ngajar kayak gitu. Dan dia sangat nyata. Mau di tingkat apapun pengertian saudara. Makanya saudara sejak dari awal saudara kita semua anak-anak ikut. Iya. Mana kita tahu nanti tentang anak-anak di masa depan, mana kita tahu. Tuhan tahu. Iya. Kalau ingat dulu saudara gimana dulu saya gitu ya, sebelum kenal Tuhan gitu dibandingkan dengan sekarang. Aduh Tuhan. Saudara. Itu nyata sekali, segar dalam ingatan. Apalagi kalau Tuhan sudah memberikan janji-janjinya saat-saat ini, saudara. Apa yang saya katakan sama saudara tentang masa depan itu, saudara, itu dalam hati saya setiap kali bicarakan itu, saudara. Aduh, saudara. Indah sekali, saudara. Dan Tuhan yang menolong kita memasuki. Tuhan yang akan membawa kita, bukan kita. Bagian kita hanya sedikit saja. Tapi walaupun itu sedikit, sebetulnya itu yang paling besar gitu. Mungkin orang sibuk pergi ke sana kemari. Gak ada hasilnya seperti yang dilakukan oleh guru kita, saudara, dulu. 0 katanya, bayangin saudara. Sudah melakukan banyak hal. Mungkin dibandingkan dengan yang lain-lain, mungkin sudah lebih hebat dia. Dia melahirkan banyak para hamba-hamba Tuhan yang besar. Tapi Tuhan bilang 0. Tapi coba lihat ending hidupnya. Betapa sulitnya Tuhan melepaskan dia dari mendoakan orang terus. Iya kan? Dia terus hanyut dengan berbagai mana cara untuk memulihkan orang. Sampai dia dapat tanah untuk nanti rumah pemulihan segala macam. Sampai sekarang, saudara. Siapa yang akan melanjutkan itu? Sama seperti membangun IKN, saudara. Iya kan? Bagaimana nanti itu? Jadi kota hantu lah nanti itu. Iya kan? Sudah jor-joran di sana. Mau dipaksain. Mungkinkah? Bagaimana caranya? Apa diangkut semua ke sana hanya untuk melakukan upacara kemerdekaan? Tapi masih orang tetap memuji-muji kan? Iya, saudara.
Orang memuji-muji Tuhan, hamba Tuhan besar mungkin yang ini begini, sibuk ke sini, sibuk khotbah di sana di sini. Pikir dia sudah melayani Tuhan. Ingat guru kita. Ketika saya dengar saudara ada yang kelompok ibu-ibu yang sampai menyedot urapannya datang di petinya itu, saudara, saya itu kaget sekali saudara. Alamak, ngerinya. Bisa kayak gitu loh saudara. Bayangkan memberhalakan itu saudara. Memberhalakan kuasa yang ada pada dia. Cobalah misalnya ketika beliau sedang diperhadapkan dengan Tuhan, ketika diperhadapkanlah seperti itu. Lalu Tuhan di sampingnya, coba kamu lihat ini. Coba. Kira-kira menurutmu gimana itu katanya? Gimana lah? Masih bisa tersenyum gak dia? Apa gak malu sekali dia? Tuhan mungkin bukan marah kayak anggota dewan itu saudara, dari fraksi apa itu Demokrat yang marah sekali sama si Nadiem itu saudara. Terus si Nadiemnya itu masih senyum-senyum. Kamu masih senyum-senyum, saya lagi marah ini katanya. Kamu masih bisa senyum. Digituin saudara. Kebetulan dia orang Kristen juga saudara si itu. Puji Tuhan. Kamu gak tahu nanti mungkin masih menjabat enggak. Tapi puji Tuhan, saya masih dipercaya oleh rakyat. Nah, saya harus kejar kamu semua. Iya. Saya gak tahu nanti saya masih di komisi 10 enggak, yang mengurusi pendidikan. Kemana semua uangnya katanya? Kemana? Katanya mau dinaikkan itunya. Yang semua uangnya kemana semua? Katanya. Ceritain semua yang di ini. Yang gak diangkat-angkat jadi ini PNS. Yang sudah diangkat gak keluar-keluar gajinya gitu. Kemana semua? Saya menyarankan Pak Ketua. Supaya direkomendasikan supaya diperiksa oleh KPK. Kira-kira kayak gitu saudara. Gak malu kita. Apa gak malu kita sama Tuhan saudara? Tuhan yang sangat rendah hati. Lalu kita ini manusia meninggikan diri kita. Lalu orang-orang memuji-muji kita. Para pengikut kita memuji-muji kita. Dulu kita mungkin pikir, wah, iya kan? Memang semua kita ini akan diuji di hadapan Tuhan. Tapi dengan satu pelajaran itu saudara. Ketika diperhadapkan kepada saya. Ketika saya mengatakan, apakah saya sedang mendiskreditkan apa yang dilakukan? Apakah saya sedang menganggap diri saya lebih baik daripada guru kita? Tidak. Tapi itu menjadi pelajaran bagi saya, bagi kita. Kalau kita tidak mencari Tuhan, kita akan berakhir seperti itu, saudara. Gimana coba ketika Tuhan, mungkin Tuhan gak marah kayak yang saya katakan tadi itu, saudara. Iya kayak gitu. Tapi saudara, orang yang waras, ketika melihat kayak gitu, saudara, itu kemarahan yang sangat, wah, gimana lah itu, saudara? Apakah engkau masih mau membanggakan dirimu di hadapanku? Apakah kira-kira dengan kayak gitu engkau layak mendapatkan pujian?
Kira-kira tempatmu di mana? Sementara para pengikutnya membayangkan dia sudah jadi imam besar. Seperti yang dia katakan. Mungkin mereka akan ditipu oleh penglihatan-penglihatan. Mungkin ada yang dapat mimpi. Oh, dia sudah kayak gini, sudah kayak gini. Apakah itu benar? Apakah mereka berani menguji itu? Gak berani. Kita yang masih hidup ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, melalui beliau kita dibimbing. Tapi itu pun Tuhan, saudara. Iya. Dan kalau ada nanti orang yang melalui kita, Tuhan membimbing orang, sedikit pun tidak boleh kita ambil untuk diri kita. Sedikit pun kita gak boleh bilang, oh karena aku dia kayak gitu, gak bisa. Itu jahatnya hadapan Tuhan. Makanya saudara, ketika Yesus itu benar-benar, saudara, dia berhasil menyelesaikan tugas yang diembankan kepada dia. Dia benar-benar memiliki pikiran Kristus, itu nancap sekali dalam pikiran dia. Sekalipun dia tidak pernah merasa dirinya sendirian. Hidupku ini bukan aku ya, tapi Allahku lah yang hidup dalam aku. Seperti inilah Allahku hidup. Makanya aku tidak berani sedikit pun membantah dia. Ya. Inilah pikiran Kristus yang harus kita miliki semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala kemuliaan bagimu. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami beristirahat dengan penuh damai sejahtera dan penuh ketenangan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan. Tuhan berkati semua. Shalom.